Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi malam ini. Hari ini adalah pertemuan kita untuk matematika yang kedua ya. Tapi karena kita kemarin materi kita ada yang belum selesai, jadi akan kita teruskan hari ini. Nah, sebelumnya seperti yang kemarin telah kita sepakati, hari ini kita akan bahas PR kita minggu lalu ya. Saya harap teman-teman semua sudah mengumpulkan, sudah banyak sekali yang mengumpulkan ke saya, baik melalui Facebook atau melalui email saya. Juga mayoritas juga sudah saya periksa. Terima kasih teman-teman atas semangatnya. Saya harap semangat terus ya. Ya, selamat bergabung Mbak Fatma, nggak apa-apa terlambat. Kita juga barusan mulai kok. Oke, sekarang ini ada yang nomor 1, ada yang nomor 2 ya. Kita akan bahas dulu untuk yang nomor 1. Oke, tunggu tadi soalnya apa lupa. Coba untuk nomor 1, di situ ada 4/5 dibagi dalam kurung 2/3 dikurangi 1/4 ya teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau ada bilangan di dalam kurung, kita kerjakan duluan ya. Jadi di situ kan ada 2/3 dikurangi 1/4. Jadi kita kerjakan duluan, kita tulis dulu 4/5. Nah, ini dibagi. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ada pecahan dengan penyebut yang tidak sama seperti ini? Ini kan yang ini 3, yang ini 4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Halo, teman-teman, bisa dengar suara saya semua kan? Nah, ini ada 13 orang. Kalau kita mengerjakan yang di dalam kurung, kita harus apa dulu? Kalau kita membalik itu nanti kalau kita mengerjakan pembagian. Cari penyebut yang bisa dibagi 3 dan 4. Ya, kita samakan dulu penyebutnya ya. Kira-kira penyebut yang sama ini berapa nih kira-kira teman-teman? 3 dan 4. Ya, 12. Jadi penyebutnya kita samakan di sini 12. Nah, kalau begitu sekarang kalau misalkan bawahnya jadi 12, ini kan 3 ke 12 ya. 3 ke 12 kan berarti kita kalikan 4. Berarti atasnya juga harus kita kalikan 4, yang 2 ini. Berarti 2 kali 4, berarti di sini 8. Nah, kita kurangi berapa di situ? Nah, di situ kan kita punya 4. Sekarang 4 ke 12 kita kalikan berapa? Kita kalikan 3 kan? Berarti yang atas ini harus juga kita kalikan 3. Berarti di sini sekarang kita punya 3. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, berarti kita punya bentuk yang baru, yaitu 4/5. Saya bagi dengan hasilnya adalah 5/12. Ya, punya saya salah, nggak apa-apa. Kan masih latihan dulu pertama kali ya. Ya, selamat bergabung Mas Yudayana. Mas Yudayana, Mbak Yudayana lupa. Ya. Nah, kalau kita sekarang sudah dapat ini pembagian ya, 4/5 dibagi 5/12. Itu baru kita balik sekarang. Jadi, teman-teman ingat-ingat lagi ya. Kalau kita punya pembagian, bisa kita tulis ini sebagai perkalian, tapi pecahan yang kedua yang ada di belakang, yang ini nih, itu kita balik. Jadi berapa? Jadi 12 per 5. Ya, selamat bergabung Mbak Sundi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lantas kita apakan? Di sini kita punya perkalian.
Berarti kalau misalkan perkalian pecahan, berarti yang atas kita kalikan dengan yang atas, normal dikalikan. Iya, normal dikalikan. Yang atas dikalikan yang atas, yang bawah dikalikan yang bawah. Berarti kita akan punya, berapa 4 kali 12 ini? 48. 48. Bawahnya kita punya 25. 5 kali 5 ya. Nah, sekarang coba sih kita sederhanakan. 48 per 25 kalau kita sederhanakan jadi berapa teman-teman? Bisa nggak kalau misalkan atas dibagi sesuatu yang sama, bawah dibagi sesuatu yang sama, bisa nggak? Tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang 1, 23 per 25. Nah, kalau begitu langsung saja. Misalkan 48 ini saya bagi 25. Nah, disitu kan cuma muat 1 kan? Kemudian kalau misalkan 48 saya kurangi 25, hasilnya adalah 23 sisanya ya, sisa dari pembagian itu. Per berapa? Pernya tetap 25. Nah, aku nggak sederhanakan. Iya, nggak apa-apa mbak. Tapi sudah mengerti ya, yang penting ya. Sampai sini teman-teman ada yang masih belum jelas? Oke. Yang lain? Mbak sini oke. Yang lain juga oke ya. Oke, nomor 1 sudah. Berarti sekarang coba kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah 1/5 dikalikan dalam kurung 5 dikali 5 ditambah 2/3. Seperti biasa, seperti biasa yang di dalam kurung kita kerjakan duluan. Oke, 1/5 berarti kita kalikan dengan, nah ini bagaimana? Itu kan ada 5 kan ya? Nah, kemarin kan kita sudah bahas kalau misalkan ada 5 begini, itu sebenarnya dia adalah 5/1. Kenapa satunya tidak ditulis? Karena kalau 5 dibagi 1, hasilnya adalah dirinya sendiri, jadi tetap menjadi 5 begini. Jadi yang satunya ini seringkali tidak kita tulis. Tapi untuk mempermudah, misalkan teman-teman nanti kesulitan, 5 ini penyebutnya berapa ya yang ini? Nah, kita tulis saja 5/1. Nah, berarti kita akan punya bentuk seperti ini nanti teman-teman. Begini ya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya bentuk seperti itu, kemudian apa yang akan kita lakukan? Sama seperti yang nomor 1 tadi, harus diapakan dulu? Samakan penyebutnya. Jadi kalau misalkan operasi pecahan, pengurangan atau penjumlahan, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu penyebutnya. Dia sudah sama atau dia masih beda. Kalau misalkan sudah sama, berarti langsung ditambahkan atau nanti dikurangkan. Kalau misalkan belum sama, harus kita samakan dulu. Nah, kalau di kasus nomor 2 ini penyebut yang sama berapa? Samakan penyebut, gunakan penyebut 3. Oke, sip. Kita gunakan penyebut 3 ya. Karena apa? Karena 3 bisa dibagi 1, dia juga bisa dibagi 3. Oke, nah sekarang coba kalau kita lihat bentuk yang awal. Ini kan kita punya 1/3 kan? Salah-salah. Ini kan kita punya 5/1 ya, penyebut 1 ya. Tapi di sini dia bisa jadi 3. Dikalikan berapa teman-teman? Dikalikan 3 kan ya? Kalau penyebutnya saya kalikan 3, pembilangnya juga saya kalikan 3. Berarti 5 yang atas ini kita kalikan 3. Berarti saya di sini punya 15. 5 kali 3 ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga punya 3 kan yang ini. Nah, di penyebut yang baru kita juga punya 3, sudah sama ya. Jadi tetap yang atasnya, berarti kan 3 ke 3 kan dikalikan 1, berarti yang atas juga dikalikan 1. 2 dikali 1 berarti juga 2. Nah, ini sekarang kita punya yang ini. Kemudian berarti di sini saya punya bentuk baru lagi yaitu 1/5 dikalikan dengan dikalikan dengan berapa? 17/3.
Nah, sekarang 7/3 atau 17/3? Oh, saya salah nulis soal. Wah, ya nggak apa-apa deh, nanti saya lihat lagi ya. Nah, nah kalau kita sudah dapat ini, berarti seperti biasa kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti di sini ya nggak cukup kertasnya. Tar. Di sini ya. Berarti sekarang kita punya yang atas kita punya pembilangnya 17, yang bawah saya punya 5 kali 3, 15 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sederhanakan, jadi berapa? Ini 17/15 sudah tidak bisa dibagi apa-apa lagi ya, jadi itu adalah bentuk terkecilnya. Coba sekarang kita jadikan bentuk yang kayak 2, 1/3, 1, 2/3. Nah, udah mentok ya. Nah, sekarang kita lihat 17 kalau dibagi 15 bisa tidak? Ternyata bisa, tapi cuma 1. Sisanya berapa? Sisa 2. Kita tulis sisanya di sini. Per berapa? Per 15, sama seperti bentuk awalnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Karena ini penting sekali ya. Nanti ini kan operasi bilangan ini adalah dasar dari nanti teman-teman menghitung. Jadi ini penting sekali ini dengan materi yang kemarin. Yang bilangan berpangkat, akar-akar, itu nanti penting sekali karena nanti di bab-bab berikutnya dasarnya ya ini. Bagaimana cara kita menghitung kalau kita punya pecahan, kita punya bentuk akar, kemudian kita punya bilangan berpangkat, nanti ini apa namanya dasarnya. Maka dari itu saya menghabiskan beberapa pertemuan cuma untuk ini. Harapan saya adalah teman-teman dasarnya ini sudah kuat. Jadi nanti kalau misalkan di sini sudah bisa, nanti yang lainnya setelah ini pasti akan lebih mudah ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke lanjutannya kemarin. Tunggu sebentar. Oh. Hmm. Kemarin kita sampai kalau tidak salah ini sudah ya teman-teman ya, bentuk akar. Masih ingat bentuk akar? Tunggu. Oh ya benar. Bentuk akar kemarin gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan saya punya misalkan akar 4 gitu. Ini berapa teman-teman kalau saya punya akar 4? Berarti kita harus mencari berapa dikali berapa sama dengan 4. Berarti 2 dikali 2 ya. Jadi akar ini kalau misalkan kita punya dua bilangan yang sama, kalau kita kalikan hasilnya sama dengan bilangan yang di bawah akar, berarti duanya boleh keluar. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini kalau saya kalikan dengan 2 yang ini, hasilnya kan 4. Jadi bilangan ini harus sama ya. Nah, berarti 2 boleh kita keluarkan dari akar, berarti hasilnya 2. Intinya berapa dikali berapa sama dengan ada yang di bawah akar. Tapi kalau misalkan saya punya begini misalkan. 3 akar pangkat dari berapa ya enaknya. Coba sekarang agak besar ya akarnya ya. Coba ini. Begini berapa? Karena ini akar pangkatnya adalah 3 di sini. Ini di sini ada 3 kan ya? Berarti kita harus mencari berapa dikali berapa sama dengan 125. Atau angka berapa yang kalau misalkan kita pangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 125. Kira-kira berapa teman-teman? Ya, ini kalau misalkan saya punya 5, misalkan 5, saya kalikan 5, saya kalikan 5, ya, hasilnya kan ngikut 5 loh, jangan ngikut dong. Ayo, ngerti beneran atau enggak? Kalau misalkan ada 5 kali 5 kali 5, atau tunggu, ini ada 3-nya di sini. Ini juga ada 3-nya ya di sini ya. Atau misalkan saya tulis lagi
5 pangkat 3. Nah, ini berarti 5-nya boleh keluar dari akar. Berarti hasilnya berapa? Berarti 125 di akar pangkatkan 3, hasilnya adalah 5. Itu ya. Udah ngerti semua? Sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, sama materinya kan baru kemarin. Nah, masuk angin. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, sekarang kita punya operasi bentuk akar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan seperti biasa. Bilangan akar itu juga ada bisa dijumlahkan, juga bisa dikurangkan. Jadi saya di sini ini ya ada bentuk P akar pangkat R angkat akar pangkat N. Jadi nanti teman-teman akan banyak melihat di soal seperti ini. 2 misalkan akar 3. Ini adalah satu bilangan. Jadi ini bukan dua bilangan tapi ini satu bilangan. Jadi dia tidak terpisah. Ini adalah maksudnya adalah 2 dikalikan akar 3. Jadi dia tidak terpisah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini di atasnya tanda akar ini tidak ada apa-apanya, itu sama dengan sebenarnya akar 2. Tapi kalau akar 2 biasanya tidak kita tulis, jadi hanya begini saja. Nah, coba kita lihat sifat yang ada di box itu. Selamat malam Mbak Novitri, selamat bergabung. Nah, di box itu ada P R akar pangkat N ditambah Q R akar pangkat N, ada itu yang kemudian itu ya, ada yang ada di box sebelah kanan ini, hasilnya adalah ini nanti. Coba itu seperti apa sih maksudnya? Jadi misalkan saya punya seperti ini. Nah, misalkan saya punya seperti ini ya teman-teman ya. Bilangan akar itu hanya bisa dijumlahkan atau hanya bisa dikurangkan apabila yang di dalam akar itu sama. Jadi misalkan saya punya begini. 2 akar 3, misalkan ya, ini akarnya pangkat 2. Di sini 3 ini kan kita sudah nggak bisa mengeluarkan dari akar. Bisa nggak akar 3 ini hasilnya berapa? Ada nggak hasilnya? Hasilnya ada, tapi pertanyaannya dia pecahan atau bukan? Bedakan dengan ini misalkan teman-teman. Kita punya akar 4. Nah, akar 4 ini hasilnya berapa? 2. Sekarang kalau akar 3 berapa ini? 1,5, 1, 3. Pertanyaannya begini, jadi kalau misalkan di dalam akar itu kan kita berarti berapa dikali berapa sama dengan 3, ya kan? Nah, kalau sekarang misalkan 1. Kalau misalkan 1 kali 1 hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya juga 1 kan? Jadi bukan 3 ya. Jadi artinya apa? Berarti 1 itu bukan akarnya 3. Oh, kalau 15, ayo, ayo. Jadi akar dari 3 itu ada, tapi dia pecahan. Nah, apakah sekarang 3 adalah akar 3? Coba. Coba dikalikan dulu. 3, kalau misalkan saya kalikan 3, saya punya 9 kan? Berarti 3 itu adalah akar dari 9. Nah, iya tidak apa-apa Mbak Utari, selamat bergabung. Nah, sama juga di sini misalkan seperti akar 2. Dia nggak ada hasilnya lagi kan? Bisa ada hasilnya tapi mungkin dia 0, sekian 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 atau 1, sekian 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 sekian. Nah, kalau misalkan kita punya bilangan yang seperti itu, yang akarnya bukan bilangan bulat, ya sudah tulis saja seperti ini. Jadi nggak usah diapa-apakan lagi, tetap 2 akar 3. Iya, berarti pecahan. Kalau akarnya pecahan, berarti biarkan aja jadikan 2 akar 3. Kecuali memang di soal diminta. Misalkan ditanya, berapa sih akar 3? Nah, itu bisa dihitung.
boleh nanti dihitung. Tapi kalau misalkan di soal tidak ditanyakan, akar 3 itu berapa sih? Tidak perlu dihitung ya teman-teman ya, tetap seperti itu. Nah, ini adalah yang namanya bilangan irasional. Jadi, biarkan saja jadi akar 3 seperti ini. Misalkan saya punya 2 akar 3, nah, misalkan sekarang saya punya 2 akar 3, saya tambah, aduh, kenapa hijau lagi ya? Hmm, saya tambah dengan 3 akar 3. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, yang harus kita lihat adalah di dalam akar bilangannya sama atau tidak. Karena di dalam soal ini, yang bilangan pertama yang di dalam akar adalah 3, sedangkan untuk bilangan kedua yang di dalam akar juga 3, berarti kan sama ya. Berarti bisa kita tulis. Hmm, 2 saya tambahkan dengan 3 dikalikan dengan akar 3. Kok bisa seperti ini? Nah, kok bisa seperti ini? Ini sama dengan, ini kan ada sifat yang dulu kita pelajaran keberapa ya itu ya? Udah lama banget. Oh enggak sih, masih minggu lalu. Masih minggu lalu ini kan sudah ada. Berarti kalau misalkan saya tulis seperti itu artinya apa? Berarti yang ini, akar 3 ini, saya kalikan dulu dengan 2, ya kan? Menjadi 2 akar 3. Oke ya. Kemudian akar 3 ini saya kalikan dengan 3 menjadi 3 akar 3. Berarti ruas kiri dengan ruas kanan sama nggak teman-temannya? Yang sebelah kirinya sama dengan yang sebelah kanannya sama nggak nilainya? Ya karena akarnya sama. Sama kan? Hanya saja dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Paham semua ya di sini ya? Jadi, kalau misalkan saya punya angka seperti ini, dan ini nggak hanya berlaku untuk bentuk akar ya teman-teman, semuanya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti yang perlu kita lakukan hanya menjumlahkan yang ada di dalam kurung saja. Berarti hasilnya adalah 5 akar 3. Waduh. Oke? Coba lagi ya. Kalau misalkan saya punya 5 akar 7 ditambahkan dengan akar 7. Nah, kalau begini, kasih 2 deh di sini deh. Nah, kalau begini bagaimana? Ini kan akarnya sama. Yang di depan juga di akar 7, yang di belakang juga akar 7 kan? Berarti bisa saya tulis dalam bentuk lain, 5 saya jumlahkan, saya tambahkan dengan 2 ada di dalam kurung, kemudian dua-duanya saya kalikan akar 7. Kenapa? Karena akarnya sama. Karena bentuk yang di dalam akarnya sama. 7 akar 7. Kalau 7 ini saya kalikan 5, hasilnya adalah yang ini, yang depan 5 akar 7. Kalau 7 ini saya kalikan 2, hasilnya yang belakang ini 2 akar 7. Cuman bentuknya berbeda. Kenapa sih kita kok perlu menyajikan dalam bentuk yang berbeda? Supaya lebih mudah, supaya kita lebih mudah. Jadi nggak bingung yang mana sih yang ditambahkan, yang mana sih yang dikurangkan. Nah, berarti sekarang kita punya di sini 7 akar 7. Aduh, nggak sama warnanya. Oke, sekarang nggak usah coba ya, nggak usah kita jabarkan ya. Misalkan saya di sini punya 2 akar 5 ditambah dengan 6 akar 5. Berapa berarti teman-teman jawabannya? Khusus yang ini. Coba nggak usah penjabaran. Sabar Mbak Vini. Kalau angka yang di akar beda gimana? Nanti kita akan bahas.
Nah, berarti ini kan kalau pokoknya kesimpulannya begini, kalau misalkan di dalam akar itu sama, berarti langsung kita jumlahkan. Jadi, tapi yang dijumlahkan cuman bilangan yang depan aja ya teman-teman ya. Akarnya tetap, jangan nanti tiba-tiba saya ketemu jawaban 8 akar 10 misalkan. Salah ya. Jadi hanya bilangan yang di depan saja, yang di luar akar yang kita jumlahkan. Jadi 6 ditambah 2 kan berarti ada 8. Akar 5. Oke, satu lagi ya. Misalkan sekarang saya punya 7 akar 2, saya tambah dengan akar 2. Kalau ini gimana teman-teman? Hasilnya berapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 7 akar 2, 7 akar 2. Hati-hati. Sekarang begini, 7 akar 2 itu kan suatu bilangan. Saya jumlahkan dengan bilangan yang bukan 0. Jadi akar 2 itu bukan 0 loh ya. Berarti bilangan saya jumlah dengan bilangan. Masa hasilnya tetap bilangan itu sendiri? Nah, mungkin enggak. Nah, Mbak Fatma 8 akar 2, 9 akar 2. Perlu voting nih kayaknya jumlahnya berapa nih. Jadi kalau misalkan itu cuma ada akar 2 gitu ya teman-teman. Ingat, itu berarti di luar di depan itu ada angka 1. Kenapa kok satunya nggak ditulis? Bingung. Kenapa kok satunya nggak ditulis? Alasannya sama dengan yang kemarin itu. Misalkan saya punya 3/1 misalkan. Itu kan sama dengan 3 kan? Kenapa kok per satu yang di bawah itu kok nggak saya tulis? Karena tidak perlu. Karena kalau misalkan 3 saya bagi dengan 1, hasilnya juga akan 3. Kalau sama juga dengan alasan ini, misalkan saya punya 3 angka 3 ya. Itu kan sebenarnya juga sama dengan 3 pangkat 1 kan. Kenapa kok bilangan satunya kok nggak ditulis? Karena tidak perlu. Karena apa? 3 pangkat 1 ya 3. Jadi satunya ini tidak kita tulis. Ini tidak kita tulis. Ini juga tidak kita tulis. Sama dengan yang ini nih. Sama dengan yang atas itu. Yang ini. Satu yang ini. Kenapa kok tidak kita tulis? Kenapa di situ hanya kita tulis akar 2? Karena tidak perlu. Kalau misalkan 1 kita kalikan akar 2, dia juga hasilnya tuh juga akar 2. Jadi tidak perlu ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, soalnya yang ya sama yang harus kita lakukan. Saya jabarkan ya biar teman-teman nggak bingung ya. Berarti ini adalah 7, kita tambah dengan 1. Nah, akar 2. Coba kita kalikan. Kalau misalkan 7 saya kalikan akar 2, hasilnya kan 7 akar 2. Kalau misalkan akar 2 saya kalikan 1. Nah, hasilnya akar 2 kan? Jadi nggak perlu ditulis 1 di situ. Tapi kalau misalkan akar 2 kita kalikan 1, hasilnya kan akar 2, sama. Nah, sama dengan berapa? Berarti ya 7 kita tambahkan 1. Berarti 8 akar 2. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Maaf, 7 akar 2 nggak jelas angka 7-nya Bu. Iya. Maaf, maaf. Iya, jadi jawabannya 8 akar 2. Oke, jelas ya. Untuk penjumlahan, caranya juga sama seperti ini. Misalkan kita punya penjumlahan ya. Tadi kan penjumlahan, berarti yang sekarang pengurangan ya. Coba misalkan saya punya 8 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Semisal ini saya jabarkan, sama seperti tadi berarti 8-nya saya kurangi 3. Dikasih di dalam kurung, kemudian keduanya ini kita kalikan akar 5. Oke? Bener. Jadi, 5 akar 3 apa 3 akar 5? Apa 5 akar 5? Ayo. Mana tulisannya kok nggak ada, Bu? Semuanya bisa lihat tulisannya? Bisa dengar suara saya? Hmm,
Ya ini harusnya semuanya sudah bisa melihat tulisannya yang ada di papan tulis. Kecuali beberapa orang ini ya. Oke, berarti 8 dikurangi 3, kita kurangi 3 dulu, berarti adalah 5 hasilnya ya. 5, akarnya tetap akar 5. Sama, jadi kalau misalkan pengurangan, kita harus pastikan dulu apakah bilangan yang di dalam akar, yaitu ini akar 5 ini ya, sama dengan yang bilangan yang satunya. Jadi kalau misalkan pengurangan, harus sama bilangannya. Yang ujungnya itu angka berapa? Oh, nggak kelihatan ya ujungnya. Yang ini. Yang ini angka 8 yang ini. Oh, ujungnya nggak kelihatan yang mana. Iya sih, saya nggak kelihatan juga batasnya ini. Oh iya, selamat datang Mbak Nina. Nanti pembahasan PR-nya bisa dilihat di YouTube ya, Mbak Nina atau siapapun yang teman-teman yang terlambat. Nanti bisa lihat video kelas kita hari ini di YouTube seperti biasa. Oke, sekarang kalau misalkan saya punya angka penjumlahan atau pengurangan akar, tapi yang tidak sama, apa yang akan terjadi? Misalkan saya punya 2 akar 3, kita kurangkan dengan akar 2 seperti itu. Nah, ini namanya adalah bentuk irasional. Nanti kita punya operasi tersendiri. Yang jelas ya, yang di sini saya mau tekankan itu hasilnya akar 5. Kalau misalkan 8 dikurangi akar, apakah nilainya 7, Bu? Maksudnya bagaimana itu, Mas Yudayana? Jadi misalkan, tunggu. Ntar ini kita pending dulu ya yang ini ya. Misalkan saya punya 8, saya kurangi akar. Misalkan akar berapa ini? Yang tadi, waduh. Tadi dihapus, coba sih bisa nggak? Bingung tuh, Bu. Oh, waduh, tadi soalnya berapa ini ya? Coba lagi ya. Jadi misalkan saya punya 8, maksudnya akar kan nilainya 1 kan? Eh, akar berapa dulu kalau yang akar nilainya 1? Kalau misalkan saya punya akar 1, iya nilainya 1. Kalau misalkan saya punya akar 5 misalkan, hasilnya tidak sama dengan 1, karena 1 dikalikan 1 bukan sama dengan 5, Mas Udayana. Coba, tadi sepertinya soalnya begini ya, bener nggak ya teman-teman? Kalau nggak salah begini ya soalnya tadi ya. Oke, ntar tunggu yang ini dulu ya Mbak Uni ya, sabar. Jadi misalkan saya punya ini sekarang, sebenarnya sama kok Mbak Uni, kalau nggak ada 3 itu Bu. Oh iya ya, tunggu. Oke, nah berarti kalau misalkan ini tadi sudah paham semua ya, berarti 8 dikurangi 3. Oh yang satunya akar 5, satu yang ketiga, sorry. Ini harusnya akar 5. Berarti 8 dikurangi 3 akar 5. Berarti sekarang kita punya 7 akar 2 ditambah akar 2. Berarti sekarang kita punya 5 akar 5 ya teman-teman ya. Nah tadi kembali lagi ke pertanyaannya Mas Yudayana. Kalau misalkan saya punya 8 akar 5, tapi hanya saya kurangi 3 gitu ya tadi pertanyaannya ya Mas ya. Kalau nggak ada 3, kalau nggak ada 3. Oh ya, kalau nggak ada 3-nya. Oh, itu maksudnya. Sorry. Berarti hanya begini ya. Nah, begini ya. Hanya ada begini. Nah, kalau hanya ada begini, iya benar. Jadi ini kan berarti di depannya ada 1 kan ya. Berarti 8 dulu. 8 dulu. Kita kurangi 1. Akar 5. Oke. Sama lah seperti tadi. Berarti 7 akar 5.
Gitu ya teman-teman, sampai sini. Sampai sini ada yang belum jelas. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalkan kita menjumlahkan bilangan yang ada bentuk akarnya, kita harus lihat menjumlahkan dan mengurangkan ya teman-teman. Kita harus lihat apakah yang di dalam akar itu sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Coba lagi gini deh. Kalau misalkan saya balik misalkan. Yang atas ini saya balik. Misalkan di sini saya punya 8. Di sini saya punya 3. Berarti hasilnya yang bagaimana? Coba ke yang atas teman-teman. Ke yang ini. Yang atas. Nah, kalau sekarang saya punya 3 akar 5. Saya kurangi dengan 8 akar 5. Berarti di dalam kurung ini saya akan punya 3 ya. Dikurangi 8. Terus hasilnya berapa teman-teman? Min 5 akar 5 ya. Benar. Jadi bisa juga hasilnya bilangan minus. Oke, berarti teman-teman masih ingat ya, kalau perkalian pengurangan yang hasilnya minus. Oke, sip. Sip. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Nih, nah pembagian pengurangan sama, intinya bilangan yang ada di dalam akar ini harus sama. Barulah kemudian bilangan akar itu bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Coba lagi sekarang kita kalau misalkan kita punya, nah perkalian dan pembagian ini agak ruwet sedikit. Ini sebenarnya nggak hanya perkalian dan pembagian sih, ini kayaknya rangkuman dari semuanya. Coba kita lihat yang pertama. Coba yang baris pertama dulu ya. Di situ ada 8 akar pangkat 3. Berarti ini 2 pangkat 3 akar pangkat 3. Berarti sama dengan ini pangkatnya. Teman-teman masih ingat nggak bentuk yang ini? Bentuk yang saya garis bawah itu. Jadi kalau misalkan kalau yang akarnya beda gimana menghitungnya? Nanti. Ya ampun, mulai mumet. Enggak kok. Nanti kalau kita sudah bahas satu-satu, pasti nggak mumet lagi. Nah, kemarin kalau misalkan kita punya seperti ini, misalkan ya, kalau misalkan kita punya, katakanlah itu yang seperti di soal. 3 akar, di dalam akar ini ada gini. Oh, jangan begini ya. Itu dalam soal ditulis, berarti 2 pangkat 3 per 3. Nah, jadi bilangan akar itu juga bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan pangkat. Nah, sekarang coba misalkan kalau misalkan saya punya sekarang 2, misalkan pangkat 2, saya taruh di dalamnya akar pangkat 3. Ini materi yang baru kemarin. Saya harap teman-teman masih ingat ya. Berarti sama dengan 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 per 2, 2 pangkat berapa lagi? Harus ingat. Kalau misalkan kemarin, kalau misalkan saya punya akar pecahan, berarti jadi bentuk apa? Kalau kemarin saya punya akar pecahan. Jadi misalkan saya punya 2 akar pangkat 1 per 2. Jadi bisa saya tuliskan lagi begini ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau misalkan akar pecahan seperti yang ada di situ, seperti yang saya tulis di situ, ini kan 1 per 2 kan pecahan. Kalau saya tuliskan, ini kalau misalkan saya tuliskan dalam bentuk lain, itu adalah bentuk akar.
Jadi misalkan saya punya begini 2, 3. Kalau saya punya begini, berarti dia sama dengan berapa? Berarti 2 pangkat. Coba yang ini dulu 2 pangkat berapa? No, kalau 2 pangkat 3 nanti berapa loh? Kalau 2 pangkat 3 kan berarti sama dengan 8 kan? Berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau ini kan 2 di dalam akar pangkat 3. Apakah sama dengan 2 pangkat 3? Nah, benar Pak Marini. Ini adalah 2 pangkat 1/3. Ingat-ingat ya, kayak yang ini loh. Jadi kalau misalkan saya punya 2 pangkat 1/2, jadinya 2 di dalam akar, akarnya pangkatnya 2. Ini ada 2 di sini. Nah, ini juga begitu. Kalau misalkan saya punya 2 di dalam akar pangkat 3, berarti dia 2 pangkat 1/3. Oke? Ngerti semua? Coba balik lagi ke soal yang tadi. Nah, berarti kalau misalkan saya punya ini, saya punya 2 pangkat 2 dalam akar pangkat 3 sekarang. Berarti sama dengan 2 pangkat, oh belum paham. Oke, kita kembali lagi berarti. Sorry. Oke. Nah, intinya begini. Kalau misalkan saya punya, di sini ada akar ya. Katakanlah saya punya bilangan ini bilangan gitu ya, bilangan berapa ini kata. Umpamakan salah pencet. Umpamakan ini adalah saya punya misalkan ini 3. Oh, kecepatan. Iya, maaf ya. Saya kalau misalkan ngomongnya kecepatan nanti diingetin ya, teman-teman. Maaf, maaf. Soalnya ya kadang saya nggak tahu ini cepat atau enggak gitu. Nah, misalkan saya punya misalkan di sini 2 ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya modelnya sama. Kalau misalkan saya punya katakanlah A, ini saya bikinin rumus ya. 1/M itu sebenarnya sama dengan akar pangkat M dari A. Iya kecepatan iya soalnya ini kejar tayang ini materinya. Nggak apa deh kita pelan-pelan nanti kalau misalkan ada yang nggak terkejar masih ada yang belum ngerti juga nanti waktu kita tatap muka nanti bisa bisa kita bahas lagi ya. Jadi ini memang kejar tayang. Mulai minggu depan kita akan masuk materi ya teman-teman ya. Jadi nanti sebelum untuk semester ini materinya ada 6 bab kalau nggak salah 6 bab. Nah, sebelum UTS berarti kita harus menyelesaikan 3 bab. Eee, saya lihat di jadwal kita punya 12 pertemuan. Berarti dari 12 pertemuan kita sudah pakai 4 ya dengan pertemuan malam ini. Berarti kita tinggal punya 8 pertemuan untuk 3 bab. Jadi kayaknya nanti satu pertemuan itu bisa kita pakai maaf maaf. Mungkin satu bab itu bisa kita pakai sekitar 2 meeting, 2 pertemuan nanti satu bab. Nggak susah kok, tenang aja. Jadi bisa dua atau lebih lah nanti kita lihat. Bisa nanti kita pakai 2 bab terus 2 pertemuan satu bab terus 3 pertemuan satu bab 3 pertemuan lagi satu bab. Ngebut bensin full. Ya habis makan soalnya saya tadi. Oke, balik lagi ke materi. Nah, coba sekarang lihat yang saya kotak hijau ini ya. Nah, berarti kalau misalkan saya punya A pangkat 1/M itu sama dengan A diakar pangkatkan M. Oke, berarti kalau misalkan saya punya jadi kalau misalkan saya punya 2 akar pangkat 3 berarti hasilnya adalah ini berarti kalau misalkan saya tuliskan dalam bilangan pecahan dia berapa teman-teman? Otomatis selalu kita awali dengan angka 2 ya. 2. Pangkatnya berapa? Hmm.
pangkatnya 1/3. Jadi gini, kalau misalkan pangkatnya itu pecahan, kalau misalkan pangkatnya itu pecahan, kita akan punya bentuk yang kayak akar-akar ya. Kalau misalkan pangkatnya itu misalkan bukan pecahan, 3 gitu misalkan. Kita akan punya berapa, nanti berapa dikalikan berapa sesuai pangkatnya. Oke? Nah, sampai sini ngerti semua. Misalkan coba-coba sekarang misalkan saya punya yang lain lagi berapa ya enaknya ya. Misalkan saya punya 3 kayak begini. Berarti ini kalau misalkan saya tulis dalam bilangan pangkat, berarti bilangannya berarti kan yang jelas 3 ya. 3 pangkat berapa teman-teman? Kok bisa jadi 1/3 Bu? Karena kalau misalkan pangkat, itu rumusnya seperti yang saya taruh dalam kotak Mbak Fuadah. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan kita punya bilangan, pangkatnya itu adalah pecahan, berarti dia bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk akar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya akar 3 misalkan, berarti dia itu 3 pangkat 1/2 misalkan. Jadi yang ini sekarang. Akar pangkat 4 dari 3. Berarti 3 pangkat 1/4. Waduh. Kalau misalkan saya punya 2 sekarang, pangkatnya 1/5. Berarti kalau saya tuliskan dalam bentuk akar, hasilnya bagaimana? Berarti saya punya 2. Ini harus walaupun dibolak-balik teman-teman nggak boleh bingung ya. Tapi di akarnya ini adalah akar pangkat 5. Oke? Teman-teman kemarin masih ingat nggak yang ini itu maksudnya apa? Angka kecil di atasnya akar ini maksudnya apa, ingat kan? Berarti kalau misalkan pangkat 5, berarti angka yang di dalam akar itu hanya bisa keluar dari akar apabila dia berpangkat 5. Ya ini pasti paham lah nanti kalau sudah ngitung ya. Oke, kembali ke soal yang tadi contoh soalnya. Tunggu. Bentar. Saya coba lagi ya. Saya coba lagi yang kasus yang lain untuk memastikan teman-teman masih ingat. Kalau misalkan saya sekarang punya begini. 5 akar 2 pangkat 2. Masih ingat nggak ini berapa? Kalau misalkan saya tulis dalam bentuk perpangkatan, berarti dia 2 pangkat berapa teman-teman? Nah, kenapa kok jadi sunyi senyap? Ayo, dari 24 orang ini lagi mikir, oke. Oh, kok nggak tahu, ayo. Nah, itu Mbak Sini tahu. Oke. Nah, ini mayoritas sudah tahu semua. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung, tulis dulu yang di dalam akar. 2 pangkat 2 kan ya? Tulis dulu terus kasih kurung. Kasih kurung. Nah, karena ini 5 yang di sini, ada akar pangkat 5, berarti kan kita punya pangkat pecahan berarti ya. 1/5. Kemarin sudah kita bahas bahwa kalau ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan kan. Nah, berarti 2 kali 2 dulu. Tapi nggak usah dikalikan karena ini kan kita mengubah dari bentuk perpangkatan dari bentuk akar ke bentuk perpangkatan. Nah, berarti kalau misalkan ini jadi ada bilangan berpangkat ya 2 pangkat 2. Ini terus habis itu kita kalikan pangkat 2-nya ini kita kalikan dengan 1/5. Jadi, kita dapat hasil berapa? Kalau pangkatnya kita kalikan, berarti kan kita punya begini kan ya.
Coba saya tulis biar jelas. 2. Pangkatnya ada sekarang kita punya 2. Dikalikan dengan 1/5. Nah, 2 ini itu kan sama dengan kalau kita tulis kan 2/1 gini kan ya teman-teman ya. Aduh, jadi naik-naik. Nah, berarti sekarang saya punya 2 pangkat 2/5. Oke ya. Nah, sampai sini paham semua? Mbak-mbak dan mas-mas yang ada di dalam sini? Sip. Paham ya? Oke, kembali ke materi kita yang tadi. Oh, kok belum paham Mas Ramli? Belum pahamnya di mana? Jadi kalau misalkan pingin menghafalkan aja dulu, kalau pingin menghafalkan itu nanti begini. Segala pangkat yang nempel dengan bilangan pokoknya ini, itu ada di atas. Itu ada di atas kan, ini 2 kan ya? Nah, segala pangkat yang nempel di akarnya, itu kan 5 ya, itu pasti nanti akan ada di bawah. Nah, itu kalau mau menghafal. Tapi kan nanti akan banyak sekali yang harus dihafal. Ya nggak banyak-banyak sih. Ya sebaiknya tidak dihafal gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba misalkan saya punya 2, yang tadi ya, soal yang tadi ya, ini 5, di dalam sini ada 2. Berarti kan itu sama dengan seperti saya punya bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 ya. Saya pangkatkan lagi dengan, tadi kan kalau kita punya bilangan akar, itu sebenarnya bisa kita tulis kembali sebagai bilangan pangkat, tapi pangkatnya pecahan. Pecahannya berapa? Tergantung dia akar pangkat berapa. Nah, berarti 2 pangkat 2, ini kan kalau misalkan akar pangkat 5, di sini kan ada 5 nih ya. Kalau misalkan ada 5 di sini, berarti dia 1/5 pangkatnya. Nah, kenapa dikasih kurung? Enggak sih, supaya nggak bingung aja. Kalau misalkan teman-teman uh, nggak bingung gitu ya, langsung dikalikan, nggak apa-apa. Penyebut di luar, pembilang di dalam akar. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau penyebut dia di luar, kalau pembilang dia di dalam. Ya, kalau misalkan mau hafalin gitu ya Mbak sini ya. Nah, berarti ini kita kalikan kan? Berarti kita punya 2, sekarang kita kalikan dengan 1/5. Nah, ini kan berarti kalau misalkan kalau tadi perkalian pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 2 ini bukan penyebut loh ya. Jadi 2 ini letaknya di atas. 2 ini pembilang. Jadi bisa kita tulis begini kan? Jadi 2 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya 2. Yang ini 1 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya 5. Jadi sekarang saya punya 2 pangkat 2/5. Oke, sampai sini udah jelas ya? Oke, kembali lagi ke soal kita tadi. Berarti yang ini berapa teman-teman? Ayo berapa? Saya punya 2 pangkat 2, tapi di dalam akar pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 2/3. Ini sama dengan yang tadi lah. Itu ya. Coba kalau sekarang kita kembali ke dalam kotak. Kalau kita kembali ke dalam kotak, kita bisa lihat di situ, di sini yang ini kan yang di luar sama yang di dalam akar sama kan ya, 3/3. Berarti kita punya 2 3/3. Karena 3/3 itu 1, berarti kita punya 2 pangkat 1. Nah, karena ini 3/3 kan, 3 dibagi 3. Berarti kalau perkalian bilangan kali bilangan, penyebut kali penyebut ya, iya benar. Kalau perkalian bilangan pecahan sama pecahan, kalau perkalian, maksudnya pembilang sama pembilang, penyebut kali penyebut, iya benar. Kalau perkalian pecahan, pembilang sama pembilang, per penyebut dikalikan penyebut. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah.
Itu kalau perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh yang atas dikali yang atas ditambah yang atas, yang bawah ditambah yang bawah ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan harus kita samakan dulu penyebutnya mutlak. Kalau perkalian langsung aja. Oke. Sekarang coba kita lihat yang di dalam kotak baris yang kedua. 64 yang ini. 64 ada di dalam akar, di situ pangkatnya 6. Jadi saya punya 6 akar 64. Ini hasilnya berapa? Kita cari bilangan berapa, titik, yang kalau kita pangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Kebetulan hasilnya adalah 2. Jadi ini hasilnya adalah, jadi 2-nya boleh keluar dari akar, hasilnya 2. Gitu ya, paham ya? Ini kan sama yang kayak tadi barusan kita bahas itu. Sekarang coba kita lihat baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini apa? Kalau ada 4 dikalikan itu 5 akar pangkat 3 dikali 2, 7 akar pangkat 3. Deng. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau perkalian, ya kita kalikan aja. Jadi, coba itu berapa sih? 4. Jadi misalkan kita punya di sini, ini ya soalnya ya. Nah, jadi kalau yang di situ bisa kita pisahkan bilangan yang di luar akar dengan yang di dalam akar, asalkan akarnya itu kan pangkatnya kan sama kan. Jadi gini, jadi misalkan ini kan sama-sama 3, aduh kecil banget tulisannya di tempat saya. Jadi 4, 3 akar 5 dikali 2, 3 akar 7. Ini kan semuanya sama-sama akar 3 ya, akar pangkat 3 maksud saya. Jadi boleh kita tulis 4-nya kita kalikan 2 sendiri. Ini 4-nya kita kalikan 2 sendiri. Terus ini karena kita punya sama-sama akar pangkat 3 di sini, 5 sama 7-nya bisa langsung kita masukkan. Jadi akhirnya kita punya ini. Akhirnya kita punya bilangan itu, berarti 8 dikalikan 35 akar pangkat 3. Tapi misalkan teman-teman bingung ya, katakanlah ya, misalkan teman-teman bingung ini sebenarnya itu berapa sih? Teman-teman bisa uraikan, teman-teman bisa jabarkan. Jadi begini. 4 dikalikan 5 akar pangkat 3 itu kan sama dengan begini. 4 dikalikan 5. Pangkatnya berapa sih 5 itu? Kalau ada di dalam akar 3 berarti begini ya, 1/3 ya. Dikalikan lagi 2 dikali 7, 1/3. Iya enggak? Karena ini perkalian, semuanya jadi boleh dikali. Tapi kalau misalkan untuk pangkatnya tidak perlu dikali karena apa namanya? Karena kalau misalkan bilangan pokoknya sudah dikali, pangkatnya tidak perlu dikali. Oke? Jadi dikalikan aja semua. Jadi kita punya 8, tapi ingat, nah ini nih yang penting nih. Tapi ingat kalau misalkan ini kan ada bilangan di dalam akar ya. Bilangan di dalam akarnya ini jangan dikalikan dengan bilangan yang di luar akar, teman-teman. Jadi di sini 4-nya ya berarti cuma boleh dikalikan sama 2. 5 ini 5 akar 5 pangkat 1/3 dikalikan dengan 7 akar 7 pangkat 1/3. Jadi kita punya 4 kali 2 8 kan.
dikalikan dengan 5 kali 7, 35. Akar kali akar, ya. Pangkat 1/3. Nah, atau kalau misalkan mau ditulis dengan bentuk lain, berarti saya punya 8 akar pangkat 3 dari 35. Oke. Nah, ada kasus yang lain. Jadi ini teman-teman harus teliti memang kalau bilangan-bilangannya seperti ini. Harus benar-benar teliti, maksudnya bukan, ini tidak sulit. Teman-teman pasti bisa, tapi teman-teman harus ini apa? Harus lihatnya harus pelan-pelan gitu loh. Jadi jangan langsung jeret dikerjakan. Kalau bisa diteliti lagi. Coba sekarang kalau misalkan baris yang keempat. Di situ ada ini soalnya 3 5 akar pangkat 5 dikalikan 5 akar pangkat 7. Nah, seperti biasa bilangan yang di luar akar kita kalikan dulu ya. Bilangan yang di luar akar itu adalah di sini 3 sama 5 kita kalikan dulu. Ini kan. Nah, sekarang kita punya bilangan yang di dalam akar. Tapi sekarang masalahnya di sini adalah yang satunya 5 akar 5 5 akar pangkat 5 dikalikan dengan 5 akar pangkat 7. Nah, ini beda kan? Kalau tadi, kalau kasusnya sebelumnya, ini 5 sama 7 ini bisa langsung kita kalikan karena apa? Karena akar pangkatnya ini sama, yaitu 3. Tapi kalau ini kan yang satunya 5, yang satunya 7 ya. Pangkat pangkatnya beda. Akarnya itu punya pangkat yang berbeda. Jadi bilangannya 5 dengan 5 ini tidak bisa kita kalikan. Maka dari itu kita jabarkan dulu. Ini kan 5. Tadi kalau misalkan ada bilangan akar, berarti kesimpulannya adalah kita punya bilangan pangkat, tapi pecahan pangkatnya. Nah, berarti yang pertama ini adalah pangkatnya 5, 1/5. Oke. Terus yang kedua, saya juga punya 5, tapi 1/7. Nah, berarti pangkatnya itu dikalikan, Bu. Nah, kalau kemarin, ayo, sifat yang ini. Kalau misalkan kita punya bilangan pokok yang sama sekarang, terus ada pangkatnya. Pangkatnya diapakan? Ayo, ingat-ingat pelajaran yang kemarin. Jika saya punya bilangan pokoknya sama, slide berapa ya? Semoga benar nih slide berapa ya? 6 coba. Nah, ini. Benar. Nah, kalau misalkan saya punya bilangan yang sama, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya apa? Dijumlahkan kan? Jadi kalau misalkan saya punya A pangkat M, jangan ini deh. Misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Aduh, maaf ya jelek banget. Ini kan sama-sama 2 nih. Bilangan pokoknya adalah 2. Berarti hasilnya 2, pangkatnya kita jumlahkan. Pangkatnya sama dengan 5. Oke? Aduh, 5-nya jelek banget. Ditambah berarti. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau ini berarti kita punya 5, pangkatnya kita tambah 1/5 ditambah dengan 1/7. Nah, gimana nih teman-teman menyelesaikannya? Jumlahkan pangkat tapi bilangan pokok harus sama. Iya, benar sekali. Coba whiteboard. Tadi berarti saya punya 2 1/5 ditambah 1/7. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di sini teman-teman? Berarti kita punya 2
Jadi sama ya pecahan, apakah dia itu bilangan pokok, apakah dia itu pangkat. Kalau misalkan dijumlahkan, tetap penyebutnya harus disamakan. Nah, samakan penyebutnya pakai berapa yang paling kecil? 35. Jadi penyebutnya yang bisa dibagi 5, tapi juga bisa dibagi 7. Nah, 1/5. Sekarang kita punya 1/5 ya. 1/5 kita jadikan titik-titik-titik per 35. 5-nya kan kita kalikan 7 kan? 5-nya di situ kita kalikan 7 ya, sama dengan 35. Otomatis satunya kita kalikan 7, berarti 1 kali 7 kita punya 7. Ditambah, saya punya 1/7. 1/7 dikalikan berapa? 7-nya dikalikan berapa sama dengan 35. Oke, kita dikalikan 5, berarti satunya dikali 5, berarti begini. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 12. Ini pangkatnya besar sekali, 3/5 kecil maksudnya, rumit sekali pangkatnya. 2 pangkat 12/35. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? 12 dari mana, Bu? 12-nya itu dari 7 ditambah 5 tadi. Yang hasil dari kita samakan penyebut. Jadi penyebutnya kita samakan. Kalau bawahnya kita samakan, berarti atasnya kan juga harus kita kalikan dengan yang tadi di bawahnya dikalikan berapa. Aduh, bingung ya. Mbak Fuada, paham belum? Itu dari kita menyamakan penyebut tadi loh. Oke. Kembali lagi ke salah. Kemana tadi? Yang ini kalau nggak salah. Oke. Oke, ini ya. Berarti oke, yang itu sudah bisa semua ya berarti teman-teman ya. Sekarang ke baris yang berikutnya. Di situ kita punya pembagian, tapi pembagiannya pakai akar-akar. Bedanya di situ akar pangkatnya sama. Laptop itu. Maaf Bu, baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Selamat datang. 2 dari mana Bu? Tunggu. 2 yang mana ini tadi ya, Mbak? 2 yang mana, Mbak? Mbak Zulaika? Ini 2 ini soalnya maksudnya. Oke. Sekarang kita ke yang ini. Yang kedua terakhir ya. Yang nomor 2 dari baris terakhir. Ini kita punya pembagian, tapi akar pangkatnya sama. Jadi kalau misalkan akar pangkatnya itu sama, seperti tadi kan ya, kalau akar pangkatnya sama langsung dikalikan. Ini kalau akar pangkatnya sama, ini juga bisa langsung dibagi. Jadi kalau misalkan saya punya yang itu yang seperti bentuk yang itu ya, ruwet bentuknya nih. 3/4. Misalkan saya punya 3/4, ini saya punya 3. Saya bagi dengan ini masih bisa 4. Ini akar pangkat 3 juga, tapi dari 5. Gini ya. Nah, ini kan sama-sama 3 ya teman-teman. Coba lihat bentuk akarnya. Itu sama-sama 3 ya. Bentuk akarnya berarti kalau akarnya sama-sama 3, bisa langsung kita tulis, kita jadikan 1 akarnya pokoknya. Tadi kan kalau perkalian juga langsung kita jadikan 1 kan yang ini. Kalau akarnya sama langsung kita jadikan 1. Nah, ini juga akarnya sama langsung kita jadikan 1. Kita tulis di sini 4/5. Begitu juga dengan yang bawah ini, yang contoh terakhir. Ini kan juga sama nih, 4 sama 4 kan ya. Nah, langsung dijadikan 1. Kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama tergantung nanti berapa dulu akar pangkatnya. Terus apakah nanti dia sama bilangan pokoknya sama atau enggak.
Oke? Sampai sini ngerti nggak? Oke. Coba sekarang kita kalau misalkan berikutnya. Ting. Loh, kok ini? Sorry. Slide 7. Oh, slide 12 ini terakhir rupanya. Oke. Sekarang sebenarnya ada satu materi lagi. Namanya adalah merasionalkan penyebut. Merasionalkan akar. Seperti tadi itu kan ada pertanyaan. Ulangi sekali lagi. Bentar, tunggu, Mbak. Nah, yang ini ya. Pokoknya gampang aja kalau pembagian. Pokoknya kita harus ngecek apakah akarnya itu, akar pangkatnya itu sama. Jadi kalau akar pangkatnya sama, kita bisa langsung tulis, bisa kita langsung jadiin satu. Seperti yang ini. Seperti juga yang perkalian kan bisa kita langsung jadikan satu kan? Coba sih saya kasih ini lagi. Misalkan nih contoh. Kalau misalkan saya punya 3, di sini saya punya 2 akar 5 misalkan. Di sini saya punya 2, di sini saya punya 2 akar pangkat 2 dari 6. Misalkan seperti ini. Ini kan yang atas sama kan pangkatnya. Ketinggalan jauh ya. Nggak apa-apa Mas Rian, nanti bisa dilihat di YouTube. Malam ini akan saya upload kok insya Allah. Nah, ini kan akar pangkatnya sama. Kalau akar pangkatnya sama, boleh langsung kita tulis. 3/2 akar pangkat 2 dari berapa? Dari yang di dalam itu. Ini sama ini. 5/6. Sekarang kalau misalkan ada yang nanya, loh Bu, kalau akar pangkatnya tidak sama, bagaimana? Nah, kalau akar pangkatnya tidak sama, kita harus lihat lagi berapa. Gitu ya, harus kita kerjakan seperti biasa nanti pembagiannya. Berapa bagi berapa. Kita uraikan dulu. Kalau mungkin disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak mungkin disederhanakan, ya berarti itulah dia hasilnya. Sekarang coba ada yang namanya itu merasionalkan penyebut. Jadi ceritanya, kalau misalkan saya punya 2 per akar 3 ya teman-teman ya, kita tidak boleh menulis seperti ini. Kenapa? Karena bentuk akar itu tidak boleh ada di bawah. Tidak boleh ada bentuk akar di bawah. Jadi nggak boleh ada. Jadi kita harus bagaimana caranya supaya tidak ada akar di situ. Nah, caranya salah satunya adalah dengan mengalihkan bilangan ini dengan namanya adalah sekawannya. Apa sih maksudnya sekawannya itu? Sekawannya itu bilangan berapapun yang kalau kita kalikan, akar 3 di sini tuh bisa hilang. Nah, sekarang kenapa kok saya kalikan akar 3 per akar 3? Karena apa? Coba sekarang teman-teman saya tanya, akar 3, kalau misalkan saya kalikan akar 3, hasilnya berapa? Ayo. Yang lain? Akar 3 kali akar 3 loh ya. Ayo berapa? Kalau akar 3 per akar 3 benar 1. Kalau akar 3 kali akar 3. Ya kok bisa 9 akar 2 Mas Yudayana? Begini, kalau misalkan sekarang akar 9. Bisa 9 nggak Bu akar 9? Ya oke, akar 9 ya. Akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? Saya tanya akar 9 itu berapa? 3. Jadi bilangan akar, kalau misalkan dikali bilangan akar juga,
di dalam akarnya itu sama, pokoknya ini sama-sama pangkat 2 sih ya. Ini kan pangkat 2, ini juga pangkat 2. Ini pangkat 2. Jadi dia ya hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi misalkan saya punya akar 2, saya kalikan dengan akar 2. Hasilnya berapa? Hasilnya ya 2. Kalau mau misalkan mau membuktikan kok bisa sih akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Berarti kan ini kan akar 4 kan ya? Karena dapat dari 2 kali 2, di sini 2 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berapa akar 4? Hasilnya ya 2 ini. Iya kan? Ngerti apa ngerti? Ayo teman-teman, ngerti apa ngerti? Paham ya semuanya ya? Dong, oke dong. Coba hapus lagi yang bawah. Nah, kembali lagi ke masalah 2 per akar 3. Tadi, kenapa ini harus dikalikan dengan sekawannya? Sekawannya yaitu akar 3 per akar 3 karena tidak boleh ada bilangan akar jadi penyebut. Ya, kenapa nggak boleh? Pokoknya aturannya gitu. Ya, gitu ya. Jadi, pokoknya diinget-inget. Jadi, kalau misalkan ada 2 akar 3, berarti saya harus kalikan dengan jadi itu hasil 2 lagi dikecilkan, Bu. Jadi pokoknya kita kalau misalkan ada akar 2 kali akar 2, berarti kan di dalam akar boleh kita kalikan kan? Boleh kita kalikan berarti jadi akar 4 ya tadi Mbak Fuadah ya. Akar 4 itu nanti hasilnya adalah 2. Jadi kesimpulannya kalau misalkan saya punya bilangan akar pangkat 2 dikalikan bilangan akar pangkat 2 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Kalau misalkan saya punya walaupun dia itu sangat susah, misalkan katakanlah bilangannya besar ya, akar 101 kali akar 101 misalkan ya. Hasilnya berapa? Hasilnya ya 101. Ya kan? Karena apa? Karena uh, akar 101 kali akar 101 kan berarti akar panjang 101 kali 101, 101 nya boleh keluar. Oke, sekarang balik lagi ke ini. 2 per akar 3, berarti gimana cara merasionalkannya ini? Merasionalkan tuh berarti bikin dia jadi bentuk yang boleh gitu loh, jadi bentuk yang baku. Ini nggak boleh sebenarnya kalau misalkan ada akar 3 di bawah. Berarti caranya adalah kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kenapa kok ini merubah nilainya enggak sih? Kalau misalkan saya kalikan dengan akar 3 per akar 3 merubah nilainya enggak sih sebenarnya? Enggak, karena itu kan sama dengan begini. Sama dengan 2 per 3 saya kalikan dengan 1. Sama dengan berapa? Ya sama 2 per 3, 2 per akar 3 juga. Tapi karena ini itu nggak boleh ada akar 3 di bawah sini, jadi kita harus cari bentuk alternatifnya selain ini. Coba sekarang kembali ke soal yang warna merah ya. Coba kita kalikan. Kalau misalkan perkalian pecahan, tadi kan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Jadi di atas kita punya berapa? 2 akar 3. Ini karena tidak mungkin lagi dikecilkan, nggak mungkin lagi disederhanakan, ya sudah ini berarti. Yang di bawah kita punya berapa teman-teman? Akar 3 kali akar 3 hasilnya? Ayo. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti akar 9 ya. Akar 9 itu berapa? Akar 9 sama dengan berapa kali berapa sama dengan 9? Sama dengan 3. Berarti yang di bawah ini adalah 3. Oke. Berarti bentuk bakunya atau ini juga bisa boleh dituliskan begini. 2 per 3 akar 3. Gitu ya teman-teman ya. Ini akar. Misalkan sekarang saya punya lagi nih 5 per akar 2. Nah, untuk merasionalkan bentuk ini
saya harus mengalihkan ini dengan bilangan berapa supaya dia tidak ada lagi akar 2 sebagai penyebut. Nah, ini kan yang di hasil akhir kita ini kan tidak ada lagi akar 3-nya kan bukan di sini lagi kan, tapi dia pindah ke samping sini. Ya, tapi apakah sama? 2/3 akar 3 itu samakah dengan 2 per akar 3? Sama, tapi bentuknya berbeda. Ya kayak tadi ada pangkat pecahan, apakah sama dengan bentuk akar? Sama, tapi bentuknya berbeda. Kita tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Supaya apa? Supaya nanti mudah gitu. Nanti kalau nanti ada selanjutnya, nanti kalau ada operasi matematika yang lain, bisa kita pakai bentuk ini akan lebih mudah. Oke, itu Mbak sini maksudnya akar 2 per akar 2 ya. Berarti kalau misalkan saya punya 5 per akar 2, berarti harus kita kalikan akar 2 per akar 2. Kenapa kok nggak saya kalikan akar 3 per akar 3 lagi? Salah. 2, 2. Kenapa kok nggak saya kalikan dengan akar 3 per akar 3? Karena apa? Nanti akar 2 kalau saya kalikan dengan akar 3, hasilnya masih akar 6. Jadi masih bentuk akar. Coba ya teman-teman ya. Misalkan saya punya soal yang sama. Aduh, jelek ya. Akar 2 dikalikan dengan, misalkan di sini nggak saya kalikan akar 3 per akar, nggak saya kalikan akar 2 per akar 2, tapi saya kalikan akar 3 per akar 3, misalkan. Saya akan dapat 5 kali akar 3 ya. Per, di sini akan ada akar 6. Nah, berarti kan kita nggak mencapai tujuan kita. Tujuan kita kan menghilangkan bentuk akar yang ada di penyebut kan ya. Tapi di sini masih ada akar 6. Jadi masih belum hilang ini ceritanya. Karena itulah kita harus mengalihkan dengan akar berapa ya. Cari akar yang sama dengan penyebutnya itu akar berapa. Jadi kalau penyebutnya akar 2, berarti kita punya sekawan akar 2 per akar 2. Oke? Sampai sini paham ya? Berarti hasilnya berapa ini? Yang tengah, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti saya yang atas ini yang pembilangnya saya punya 5 akar 2. Yang bawah saya punya berapa teman-teman? Akar 2 dikalikan akar 2. 2. Oke. Berarti saya punya 5 per 2 akar 2. Tidak ada lagi bilangan akar yang menjadi penyebut di sini. Nah, berarti kita sudah tercapai tujuan kita. Sudah rasional bilangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa ada macam-macam lagi. Misalkan ya, saya punya 2 per 1 ditambah akar 3. Ini apa bentuk yang boleh? Ini juga bentuk yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Di bawah sini loh masih ada akar 3. Nah, bagaimana ini caranya supaya kita bisa rasional? Dikalikan sekawannya. Tapi sekawannya bukan cuma akar 3 per akar 3. Tapi 1 dikurangi akar 3. Oke? Ini agak ribet ini nanti. Tapi pasti bisa. Jadi bagaimana sih mencari sekawan itu? Mencari sekawan itu pokoknya kita harus tahu di situ akar berapa. Berarti kalau ini akar 3, kok dikurangin? Nah, itu yang mau saya bahas, Mbak. Nah, kalau di sini akar 3, berarti ini akar 3. Kalau di sini plus, berarti di sini minus. Kenapa kok dikurangi? Coba ya kita kalikan. Aduh, waktunya udah mepet banget. Coba sekarang yang bagian penyebut saja kita kalikan. 1 plus akar 3. Saya kalikan itu bisa langsung saya kurung gini ya. 1 minus akar 3. Ini kalau ada seperti ini bagaimana sih caranya? Caranya, coba yang satu-satu kalikannya. Jadi 1 dikalikan 1 dulu. Coba berapa? 1 kali 1, berarti 1 ya. 1. Kita tulis dulu di bawah. Terus 1 yang di depan ini kita kalikan
ini. Bukan dikalikan akar 3 saja, tapi mengalikannya harus dari sini. Harus dari depan. Jadi ini dikalikan min akar 3. Jadi 1 dikalikan min akar 3 berapa? Min akar 3. Saya tulis di sini ya, min akar 3. Terus karena 1 ini kan udah lunas ya, udah selesai. Berarti sekarang kita geser yang ke akar 3 yang di sini. Bukan hanya akar 3 ini, tapi plus akar 3 dari depan. Plus akar 3 kita kalikan 1 sekarang. Plus akar 3 dikalikan 1 berapa? Sama plus akar 3. Nah, sekarang plus akar 3 dikurangi ini. Dikalikan ini. Jadi kita punya plus akar 3 dikurangi min akar 3. Berapa? Dikalikan maksudnya. Jadi saya punya akar 3 saya kalikan min akar 3. Deng, bagaimana ini? Berapa ini? Berarti hasilnya plus kali minus. Di sini saya punya plus, di belakang saya punya minus, dikalikan. Hasilnya minus ya teman-teman ya. Ini kan harus ingat. Minus. Nah, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini berarti hasilnya. Saya tulis di sini hasilnya tadi. Nah, sekarang kalau ini kita jumlahkan semua, kalau dari jawaban ini kita jumlahkan semua, ini kan di sini ada min akar 3. Di sini ada plus akar 3. Berarti yang sebelah sini ini hasilnya adalah 0. Karena kayak min A ditambah A. Kayak saya punya min akar 3 ditambah plus akar 3. Saya punya min 2 ditambah 2. Kan hasilnya adalah 0 kan? Jadi yang di bawah ini hasilnya tinggal 1 min 3 atau min 2. Gitu ya. Jadi saya akan punya nanti 2 saya kalikan dengan 1 min akar 3 per min 2. Pusing? Pusing nggak? Paham nggak ini di sini? Ini memang beda, agak panjang yang ini. Tapi bukan berarti lebih sulit, enggak kok. Masih bingung? Iya, agak panjang. Agak panjang, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Ini cuma butuh waktu aja. Jadi teman-teman harus harus satu-satu gitu, kalikan depan kali depan, belakang kali belakang, depan kali belakang kayak gitu. Oke. Ini kok cuman dasarnya aja. Jadi nanti kalau misalkan ada yang seperti ini waktu kita sudah habis ini. Kalau ada yang seperti ini, jadi harus pelan-pelan ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Ini karena waktunya sudah habis. Pertemuan kali ini kita nggak ada PR. Pertemuan kali ini kita nggak ada PR. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa bisa message saya di Facebook. Nanti akan saya usahakan saya jawab satu-satu. Harus berulang-ulang dilihat videonya, iya. Akan saya balas satu-satu karena ini alhamdulillah sekarang lagi libur kuliah-kuliah. Terus juga kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang perlu ditanyakan, maksudnya masih ada yang pengen baca-baca misalkan ya, ini materinya sama dengan materi yang di buku. Iya, pokoknya harus semangat. Materinya ada yang sama persis seperti di buku. Jadi bisa dibuka bukunya, bisa dibaca-baca. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya saya atau bisa lihat videonya. Pokoknya teman-teman bisalah nanya-nanya nanti ya. Kalau belum punya buku nggak apa-apa, nanti bisa lihat bisa lihat di YouTube atau bisa kok cari-cari di Google, banyak saya rasa sumber-sumber pelajaran yang seperti ini. Nanti teman-teman bisa download atau bisa baca-baca di Google ya. Banyak sekali sumber-sumber pembelajaran. Jadi kalau misalkan nggak punya buku nggak apa-apa, jadi bisa lihat-lihat di Google. Pokoknya harus semangat. Oke, karena waktu kita sudah habis.
Jadi kita akhiri di sini ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi. Jadi saya harap teman-teman paham semua soal yang pokoknya empat pertemuan kita yang pertama ini karena ini adalah dasarnya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan online dan bergabung di kelas malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.